Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Samsul Arifin, dalam mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Sebelum kita lanjut atau membahas materi ini, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, baik, kita akan membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kemarin di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan nilai-nilai Pancasila meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Oke, kalau kalian belum paham tentang nilai-nilai Pancasila atau kurang jelas, bisa kalian simak lagi video yang kemarin sudah Bapak sampaikan. Oke. Ini perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kita akan membahas perwujudan nilai Pancasila ini dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama ada bidang politik dan hukum. Dalam politik dan hukum ini, kalau di bidang politik ini kaitannya dengan demokrasi yang ada di negara kita. Contohnya yaitu pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, meliputi gubernur, bupati, wali kota, serta DPR dan presiden dan wakil presiden. Itu adalah kaitannya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Jadi setiap warga negara Indonesia yang sudah cukup umur atau sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti pemilu itu dipersilakan untuk ikut andil dalam proses atau perhelatan demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu pemilihan umum. Dan pemilihan umum itu dilaksanakan secara luber jurdil. Jadi seperti itu, langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, dan tidak ada paksaan apapun di situ. Bebas, kita bebas menentukan pilihan, bebas dalam menentukan mana yang kalian anggap baik bisa mewakili aspirasi kalian. Jadi seperti itu kaitannya kalau demokrasi. Selanjutnya di bidang hukum. Di bidang hukum ini kaitannya erat dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 3 sudah dijelaskan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum, sehingga negara Indonesia itu menjunjung tinggi hukum yang ada di negaranya. Dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada di masyarakat, di negara kita, ini harus berlandaskan hukum. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Tidak boleh main hakim sendiri. Misalkan ada copet, kalian gebuki sampai montrot semuanya, itu tidak boleh. Harus diselesaikan secara hukum. Jadi seperti itu. Lanjut di bidang ekonomi. Kalau di bidang ekonomi ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 33, yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi cabang-cabang produksi atau sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan
rakyat Indonesia itu dikuasai oleh negara, bukan dikuasai oleh individu, seperti itu. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tuh. Contohnya kalau di lingkungan sekolah ya ada Kopsis, kasih siswa. Itu adalah contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi, khususnya di lingkup sekolah. Jadi seperti itu. Kalau di lingkup luas ya koperasi itu ada koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, koperasi unit desa kalau di desa. Tuh. Selanjutnya di bidang sosial budaya. Ini jadi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Jadi Pancasila ini dijadikan sebagai filter, sebagai saringan lah untuk menyaring budaya-budaya asing yang masuk di Indonesia yang tidak sesuai dengan budaya asli bangsa kita, itu kita buang, tidak usah dipakai. Nah, tetapi jika budaya-budaya yang asing yang masuk ke Indonesia itu baik, itu sebentar. Itu kalau yang jelek-jelek dibuang, kalau yang baik-baik dipakai, bolehlah. Jadi tidak harus dibuang semuanya. Yang namanya budaya itu pasti ada yang baik, ada yang jelek. Seperti itu. Ya. Lanjut ke bidang pertahanan dan keamanan. Ini perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu harus rela mengorbankan apapun, harus memiliki sikap nasionalisme, jiwa patriotisme dalam negara kita untuk mempertahankan kemerdekaan atau menjaga menjaga keutuhan negara kita, misalnya seperti itu. Itu sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi KB semuanya, setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban. Jadi kalian kita sebagai bangsa Indonesia jangan hanya menuntut hak saja, tapi kewajiban itu juga harus dilaksanakan. Jadi jangan, misalkan ya, ini contoh saja, negara kita itu diserang oleh atau diagresi lagi oleh negara tetangga lah, atau negara di luar sana lain, negara kita mau dijajah lagi, kalian lari. Nah, itu namanya menjadi bangsa yang pengecut, ya. Mek trimo enak etok angele ogah, atau terima enaknya sulitnya ndak mau. Itu pasal 30 ayat 1 juga menyatakan seperti ini, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara ini dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi semua warga negara Indonesia itu wajib mempertahankan yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar, tanpa terkecuali, entah itu presiden, semuanya lah. Bukan hanya tentara saja yang berkewajiban menjaga keamanan dan pertahanan negara kita, salah ya, enggak polisi toh, semuanya berkewajiban. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.
Kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas, nanti bisa kalian tulis di kolom komentar video ini. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.